Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem dari HKBP Persiapan Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Di hari ini, Kamis 25 April 2024, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan bernyanyi buku Wendy nomor 364, bait yang ketiga dan yang keempat. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Mazmur 130 ayat yang ke-6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Demikianlah firman Tuhan. Dalam sistem hukum di Indonesia ada yang disebut dengan istilah amnesti. Amnesti adalah pengampunan yang diberikan presiden kepada seorang terpidana. Dengan memberikan amnesti, presiden mengampuni perbuatan yang telah dilakukan terpidana. Dan dengan demikian, semua hukuman yang seharusnya muncul akibat kesalahan dan perbuatan yang telah dibuat oleh si terpidana pun otomatis dihapuskan. Amnesti walaupun bisa diberikan tanpa pengajuan dari si terpidana, namun umumnya diajukan dulu oleh si terpidana kepada presiden. Baru proses untuk sampai pada presiden memberikan amnesti tersebut dapat berjalan. Dan proses itu berlangsung lama sekali, bisa bertahun-tahun, baru ada kepastian. Sekarang coba bayangkan bagaimana perasaan dari seorang terpidana mati atau yang divonis harus menerima hukuman mati yang sudah mengajukan permohonan amnesti. Tentu dalam rasa gelisah dan takut ia menantikan amnesti itu datang. Sangat berharap bahwa pengampunan atau amnesti itu segera datang dan ia dapat terhindar dari hukuman mati. Seperti halnya terpidana mati yang mengharapkan amnesti atau pengampunan dari presiden, Mazmur 130 adalah juga sebuah mazmur yang berisi harapan akan pengampunan dari Allah. Pemazmur mengetahui bahwa ia dan umatnya sudah melakukan kejahatan di hadapan Allah. Oleh karena kejahatan itu mereka layak menerima hukuman mati dari Allah. Dalam kengerian akan datangnya hukuman mati itu, pemazmur berharap dan menanti-nantikan belas kasihan Allah untuk mengampuni mereka. Harapan dan penantian itu sungguh besar, lebih daripada seorang penjaga menantikan datangnya pagi. Mengapa lebih daripada penjaga menantikan pagi? Sebab perasaan akan kengerian datangnya maut
juga dialami oleh penjaga sewaktu mereka berjaga malam. Di saat malamlah ancaman kematian itu yang datang dari para perampok begitu real. Juga ancaman kematian dari binatang buas dan lain-lain. Karena itu, penjaga sangat berharap pagi segera datang. Jika pagi sudah datang, maka berarti selamatlah mereka dari ancaman kematian. Begitulah harapan pemazmur dan umat akan Tuhan untuk mengampuni mereka. Jika pengampunan Tuhan datang, maka selamatlah mereka dari kematian. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kita semua adalah umat yang telah melakukan dosa dan kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan bahwa kita ini adalah pembohong terhadap diri kita sendiri jika kita katakan bahwa kita tidak berdosa. Semua kita telah berdosa di hadapan Allah, dan karena itu layak mendapat hukuman. Dan hukuman atas dosa adalah kematian. Namun syukur kepada Allah karena kasih-Nya melalui kematian dan kebangkitan Kristus, tersedia pengampunan bagi mereka yang menanti-nantikannya dari Allah. Namun sayang, banyak orang yang anggap remeh terhadap dosa-dosa yang dilakukannya, sehingga tidak ada rasa takut dan ngeri yang membuat mereka tidak menanti-nantikan pengampunan Tuhan, seperti penjaga menanti-nantikan datangnya pagi. Mereka malah hidup dengan cara hidup yang seenak hati, seakan-akan tidak akan datang Tuhan dengan hukuman kematian bagi mereka. Karena itu firman Tuhan hari ini mengajak kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan dengan hati yang takut akan Tuhan, kita hidup dalam penyesalan dan perubahan hati. Kita juga hidup dalam rasa syukur bahwa kita telah diampuni Tuhan oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Dan dengan itu kita hidup memuliakan Tuhan melalui segala yang kita lakukan. Berbahagialah kita yang hidup menantikan Tuhan lebih daripada penjaga menanti-nantikan pagi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, karena kasih-Mu yang besar telah menyediakan pengampunan dosa bagi kami orang-orang berdosa. Kiranya kami boleh hidup di dalam takut akan Engkau dan terus berharap akan pengampunan-Mu, sehingga kami hidup bukan untuk kesenangan pribadi, tapi untuk menjadi kemuliaan bagi Engkau sebagai syukur kami atas pengampunan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.